Masa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa bertatap muka secara virtual meskipun Bapak Ibu semua juga mempunyai banyak kesibukan, tapi saya sangat berterima kasih ketika Bapak Ibu bisa menghadiri acara ini terkait dengan budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu semua bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah. Ibu. Selanjutnya saya minta tolong kepada Pak Budi untuk memimpin doa untuk kegiatan kita di malam hari ini. Baik, Ibu Bapak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Nurul, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa disilahkan. Selesai. Mudah-mudahan dengan lantunan doa yang kita panjatkan dapat memperlancar kegiatan virtual malam hari ini. Terima kasih. Amin. Amin, terima kasih. Alhamdulillah di sini ada Bu Ririn. Halo Bu Ririn. Halo Bu Nurul, halo, selamat malam. Oh iya, terima kasih. Halo Bu Endang. Bu, halo. Oke, terima kasih. Halo Bu Lilia. Halo Bu. Iya, yang bisa on cam saja Bu Lia. Gak apa-apa Bu Lia. Oke. Halo Bu Dewi. Bu Dewi mana Bu Dewi? Suaranya Bu Dewi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo Bu Wati. Halo, Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Halo Bu Dina. Ya Bu, halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo Pak Sigit. Halo, selamat malam. Halo Bu Umi juga. Halo Bu Binti dan Bu Elisa. Halo Bu. Maaf nyambi kali ngomong. Oke. Terima kasih Bu Nur Nahdien yang ikut gabung. Oke. Terus selanjutnya saya akan melakukan ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar. Kita akan berandai-andai jika kita menjadi penulis. Seandainya saya menjadi penulis, saya akan menuliskan bagaimana saya ketika menjadi guru, saya bercengkrama dengan anak-anak, bagaimana menangani anak-anak, keseharian dengan anak-anak, kemudian bagaimana saya bergaul dengan bu guru, dengan teman-teman sesama rekan sejawat, dengan teman-teman dengan beda lembaga, bagaimana saya bergaul, bagaimana saya berada di komunitas, semacam itu. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya menjadi penulis, ingin menuliskan apa? Mungkin bisa resen Bapak Ibu? Nggih? Nggih, Bu Elis. Bagaimana Bu Elis? Kalau saya ingin menulis tuh ingin menceritakan tentang pengalaman saya menjadi guru, Bu. Karena kan kita itu menghadapi anak kan dari berbagai karakter nggih.
dan itu sangat unik sekali. Makanya ingin membuat apa ya istilahnya ingin menulis tentang pengalaman menjadi guru untuk anak-anak didik yang berbeda karakter itu. Seperti itu, Bu. Sementara Oke, gambarannya masih seperti itu. oke, terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Untuk selanjutnya, monggo yang ingin raise hand terkait dengan jika saya menjadi penulis, kira-kira apa ya yang akan dituliskan? Oke, monggo dari Bapak Ibu semua. Oke, oke, monggo Pak Budi. Menuliskan perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang seperti apa Pak Budi? Oke, halo. Ya Bu. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke. Suara saya bisa masuk? Oke, bisa Pak Budi, monggo. Iya, meneruskan perjalanan hidup mulai dari apa yang saya alami, kemudian yang akan saya eh, lakukan ke depan seperti itu. Jadi misalkan saya jadi guru, yang sudah saya alami seperti apa, itu menjadi bagian refleksi saya. Kemudian nanti harapannya seperti apa ke depan, itu akan menjadi sebuah program saya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Budi menuliskan terkait dengan perjalanan hidup Pak Budi. Nah, monggo untuk yang lainnya, mungkin dari Bu Lia, ingin menuliskan apa Bu Lia? Eh, Seandainya saya jadi penulis, saya akan menuliskan tentang parenting, Bu. Oke, Jadi tidak hanya belajar tidak hanya gimana ya? Bagaimana belajar dari anak-anak itu, dari karakternya, sifatnya, menanganinya, seperti itu mungkin. Terima kasih, Bu. terima kasih Bu Lia. Iya, Bu Lia ingin menuliskan terkait dengan parenting, jadi bagaimana menangani anak semacam itu. Mungkin dari Bu Dewi terkait dengan apa yang akan dituliskan ketika menjadi seorang penulis. Apakah ada yang akan dituliskan dari Bu Dewi? Atau mungkin dari Bu Endang? Monggo Bu Endang. Iya Bu, terima kasih. Eh, Seandainya menjadi seorang penulis, yang saya ingin tulis adalah eh, apa ya? Apa yang saya lakukan di sekolah saja. Mungkin bisa dikatakan praktek baik lah. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih terkait dan praktek-praktek baik yang telah dilakukan Bu Endang di sekolah seperti apa dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya, semacam itu. Itu dari Bu Endang. Mungkin dari Bu Siti Nur Nahdien, Nahdiatin, adakah? Oke, halo. Atau mungkin dari teman-teman yang lain? Ya mungkin Atau kalau rata-rata kita lebih ke itu mungkin Bu ya. Agar bahan untuk menulis itu ada itu biasanya ya yang berkaitan dengan kegiatan kita keseharian mungkin lah ya. Itu kalau saya, Bu. Oh, terima kasih Bu. Terus selanjutnya saya izin mohon untuk share screen.
Nggih, Pak Budi menuliskan yang lebih banyak menuliskan status Bu Endang. Nggih. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya Nurul Mukaromah sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo akan melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif terkait dengan modul 1.4. Agenda kita hari ini yaitu terkait dengan pembukaan tadi sudah, kemudian ice breaking tadi sudah dari kita semua, kemudian pemahaman inti, selanjutnya eksplorasi konsep, yang terakhir yaitu terkait dengan refleksi. Di modul 1.4 ini terkait dengan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, selain internal ada motivasi eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selain itu pula strategi-strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Kemudian menyusun langkah-langkahnya, strategi aksi nyata yang aktif dalam mewujudkannya. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial murid. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum belajar supaya kita belajarnya hari ini bisa terkondisikan, kita akan melakukan kesepakatan belajar yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju Bapak Ibu semua? Setuju. Oke, alhamdulillah. Sepakat, Bu. Oh iya, sepakat, setuju. Yang nomor 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, terima kasih. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Berpendapat setelah dipersilakan, setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Siap. Setuju. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Setuju. Alhamdulillah dari kesepakatan 6 kesepakatan ini, belajar ini semua sudah disetujui. Selanjutnya masuk di sesi pertanyaan pemantik. Nah, ini setuju atau tidak setuju? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, monggo dari Bapak Ibu semua, adakah yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, monggo. Tidak setuju, Bu. Oke, bagaimana Bu Lili? Karena Alasannya? apabila kita membiasakan untuk diberikan sanksi, maka kadang berpikirnya gini, aku tak oleh sanksi ya, gak apa-apa, gak disiplin gitu. Tuh, jadi mungkin dengan pendekatan, maksud dan tujuannya itu lebih mengena itu. Itu kalau menurut saya, Bu Nurul, monggo yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain? Adakah pendapat yang lain? Itu mungkin di chat, mungkin kalau nggak bisa menyampaikan teman-teman. Iya, mungkin atau di chat.
Untuk yang nomor Kelihatannya 2, gimana Bu? kelihatannya Bu Nurul ini, kelihatannya teman-teman, kelihatannya kok ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Mungkin kalau diam berarti apa mengikuti saya ya kelihatannya. Mungkin Bu Lili nggih. Nah, Iya Bu Nurul tidak setuju kalau dari saya ya. nggih, terima kasih Bu Endang. Yang nomor 2, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Setuju, Bu. Tidak setuju Bu Nurul. Nggih, alasannya? Ya itu nanti kalau terbiasa seperti itu nanti kadang yang terlambat karena memang anaknya nglonoh itu aku kok tak nyapu tak nyapu halaman saja ora apa-apa telat seperti itu kalau terbiasa dengan sanksi. Nggih, terima kasih. Yang nomor terakhir, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, Pak Budi, monggo. Tidak setuju, Bu. Oke, alasannya. Waktu kecil saya dulu nggak pernah dapat hadiah walaupun juara. Dan ketika ketika pengen dapat hadiah pasti harus juara dulu gitu loh. Jadi ketika nggak ada hadiahnya ya ada motivasi untuk juara gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau Baik. sekarang lebih kepada gratifikasi belajar deh. Terima kasih Bapak Ibu tadi yang telah mengungkapkan terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Ada 3 pertanyaan pemantik yang akan mengantarkan kita terkait dengan modul 1.4. Maka akan kita perdalam lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, modul 4 itu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua terkait dengan teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol guru, restitusi terkait dengan segitiga restitusi. Topik yang pertama terkait dengan disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma ketika ada, misal ada A dan juga ada Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan segala upaya Anda. Genggamlah dengan segala upaya Anda. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dan sekuat tenaganya dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Mungkin teman Anda bisa membujuk, teman Anda bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang istilahnya bisa membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, terkait dengan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusinya terkait dengan guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusinya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini mungkin guru bisa memaksa kepada siswanya. Ilusinya semacam itu. Perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tersebut? Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi, pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada teori stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon terkait dengan model berpikir menang atau kalah, akan tetapi pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Nah, terkait dengan makna disiplin. Disiplin bisa diartikan dengan belajar. Makna asalnya dari kata yang berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya. Bagaimana seorang tersebut bisa menggali yang ada pada dirinya, bisa meningkatkan potensi dirinya. Itu terkait dengan arti disiplin. Menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita sering dimaknai bahwa kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu terkait dengan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan setiap anak di Indonesia terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pembelajaran 2 terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, di sini ada teorinya, motivasi terkait dengan motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu terkait dengan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu terkait dengan motivasi eksternal. Nah, bagaimana dengan motivasi internal? Nah, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi itu terdapat di dalam dirinya. Bagaimana saya supaya ketika saya akan menjadi ini, berarti apa yang saya lakukan? Nah, semacam itu. Nah, arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut dari KHD. Nah, sekarang terkait dengan restitusi. Restitusi itu seperti apa? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah sebuah proses di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga dari kesalahan tersebut bisa belajar dan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu merupakan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik 3 terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah untuk diri kita, untuk keselamatan kita, itu akan lebih bagus. Berbeda kalau kita meyakini bahwa memakai helm itu suatu keharusan. Nah, di sini ada kesepakatan kelas, yang manakah juga merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Nah, Bapak Ibu, adakah yang ingin berpendapat dari kedua kesepakatan kelas ini? Monggo Bapak Ibu. Dari kedua kesepakatan ini, adakah yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Apa bisa di slideshow, Bu? Nggak gitu kelihat saya. Coba. Begini, Bu. Sudah? Ya, sudah. Oke, dari kedua kesepakatan kelas ini, mungkin Bu Endang ingin berpendapat. Mungkin karena saya juga belum begitu memahami ya, Bu. Mungkin di situ tidak ada kalimat yang menyatakan apa ya, kalimat negatif ya mungkin. Terus itu kalimat-kalimatnya lebih dikemas, halus, sopan, yang merupakan apa ya, keyakinan atau mengandung nilai-nilai. Itu saja mungkin, Bu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin dari yang lain? Dari Ya Bu, Oke, monggo. kalau menurut saya yang B itu sudah menguat pada keyakinan kelas, karena dari kata-kata perbedaan katanya ada tambahan kata dari kata kami. Artinya kalau kami itu berarti mencakup semuanya, tidak hanya guru tetapi juga
murid juga dalam lingkungan satu kelas tersebut. Kalau di A itu lebih kepada sebuah peraturan gitu. Jadi kalau benar-benar meyakini, oh kami yakin guru dan murid gitu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga Bu Endang. Nah, terkait dengan kesepakatan kelas, memang kesepakatan kelas itu dimulai dari keyakinan kelas dulu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan yang disusun secara halus, yang istilahnya sudah menjadi kesepakatan dari semua warga sekolah. Nah, di sini ada peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika peraturan, kata-katanya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ketika keyakinan kelas, kata tersebut indikatornya yaitu tanggung jawab. Nah, jika peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain dan juga kesehatan terkait dengan jika dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain, kemudian bersabar. Kebajikan atau apresiasi. Nah, apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu bisa secara khusus, secara pribadi, ataupun pengakuannya kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembukanya kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya seperti apa? Yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian, saya menghargai, nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk, nah, nilai kebajikannya seperti apa? Rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk dengan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu terkait dengan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis secara tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu terkait dengan konsekuensi. Nah, apakah hukuman itu? Apakah konsekuensi tersebut? Nah, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi terkait dengan sesuatu harus terjadi. Hukuman terkait dengan membuat anak itu sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Akan tetapi, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin.
Hukuman itu terkait dengan paksaan, konsekuensi terkait dengan stimulus tanggapan. Hukuman terkait dengan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman terkait dengan konsep diri yang buruk, konsekuensi terkait dengan konsep diri yang baik. Hukuman terkait dengan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman terkait dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini terkait dengan identitas gagal dan juga identitas sukses. Identitas gagal terkait dengan hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan identitas sukses yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, hukuman terkait tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Nah, restitusi, bagaimana kalau restitusi? Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Identitas gagal atau hukuman terkait dengan korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, terkait dengan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu terkait dengan hukuman. Konsekuensinya seperti apa? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, eksplorasi konsep terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita itu merasa bahagia. Bisa terpenuhi kebutuhan dasar. Menurut William Glasser, menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai kepercayaan yang penting bagi kita akan termasuk di sana untuk masuk ke dunia yang berkualitas. Syaratnya adalah bahwa suatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup dan sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Nah, menurut dengan kebutuhan dasar manusia, itu terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan juga rasa cinta, penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, guru itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau bisa menjadi seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, posisi yang paling ideal yaitu posisi manajer. Nah, posisi menghukum itu biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, menyindir itu sebagai seorang penghukum. Pembuat orang merasa bersalah itu terkait dengan berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa bila murid saya begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Biasanya dengan rasa yang lembut, rasa yang halus semacam itu. Nah, ketika guru memposisikan sebagai teman, bagaimana? Biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ketika menjadi pemantau, guru tersebut menghitung dan juga mengukur dari karakter siswa tersebut. Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana ketika guru menjadi manajer? Biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau tahu? Apa yang kau bisa kerjakan? Perbaiki masalah ini. Nah, biasanya ketika menjadi seorang manajer, guru itu akan menguatkan pribadi murid tersebut. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana saya sebagai murid itu bisa mengevaluasi diri saya, bisa memperbaiki saya, bagaimana saya ke depannya. Jadi murid itu diajak berpikir, murid diajak mengintrospeksi dari dalam dirinya. Nah, maka dari 5 posisi ini, posisi kontrol manajer yang paling ideal. Akan tetapi sebagai seorang guru, pastilah kita pernah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita dalam menempatkan posisi siswa itu tidak bisa hanya sebagai pemantau saja, tidak hanya sebagai teman saja, akan tetapi bertahap dari siswa-siswa kita. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa satu dan juga siswa yang lainnya. Ketika siswa tersebut bisa kita pantau, nah kita akan bertahap lagi, selangkah lagi, yaitu kita akan memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, jika ada pernyataan seperti ini, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Nah, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. "Kamu tidak benar melakukan ini." Nah, "Kamu tidak benar melakukannya." Nah, itu sebagai penghukum. "Ayolah lakukan demi ibu bapak ya." Itu termasuk dengan posisi sebagai teman. "Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?" Nah, itu terkait dengan sebagai pemantau. "Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?" Itu terkait dengan manajer. Nah, "Kamu selalu yang paling terakhir." Nah, itu termasuk dengan posisi sebagai penghukum. Pembelajaran yang keenam terkait dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang namanya segitiga berarti juga bentuknya segitiga. Hal yang paling mendasar yaitu terkait dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan restitusi, mungkin kata-kata itu bisa untuk kita jadikan sebagai menstabilkan identitas siswa kita. Validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, yang terakhir terkait dengan menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu terkait dengan segitiga restitusi. Nah, ini terkait dengan penerapan budaya positif. Di sekolah kami menerapkan terkait dengan kejar Mak Siti wujudkan si cetar. Nah, latar belakangnya ketika saya menerapkan ini yaitu terkait dengan ide itu muncul ketika penerapan ini terkait dengan muncul ketika murid saya itu tinggal 5, akhirnya kami berusaha untuk menggali dari wali murid dan juga lingkungan sekitar terkait dengan pembelajaran yang diinginkan dari wali murid dan juga masyarakat sekitar. Kira-kira apa ya? Bagaimana TK saya akan saya bawa ke depannya? Bagaimana supaya menjawab kegelisahan-kegelisahan dari wali murid? Apakah sekolah saya nanti bisa diterima di masyarakat semacam itu? Akhirnya kami juga menerapkan program-program yang
istilahnya juga dengar pendapat dari wali murid. Nah, penerapan budaya positif apa, yang seperti apa, dan yang bagaimana? Nah, ini di kami menerapkan terkait dengan hafalan surat pendek, kemudian Asmaul Husna, senyum, salam, dan juga sapa, pemanfaatan sumber belajar berbasis lingkungan, dan sholat berjamaah, kerja bakti, berkunjung pada teman yang sedang sakit. Itu terkait dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kami. Dokumentasinya seperti ini. Nah, ini dari kegiatan-kegiatan, sebagian kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kami, yang telah kami terapkan, yang telah kami implementasikan terkait dengan program Kejar Mak Siti Wujudkan Si Cetar. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi terkait dengan sedikit pemaparan dari saya. Nah, mungkin dari sini semua Bapak Ibu ingin melakukan tanggapan ataupun mungkin memberikan masukan kepada lembaga kami supaya lembaga kami ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nggih, monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan atau apapun itu. Ya, alhamdulillah ada Bu Nita nggih. Bu Nita alhamdulillah sudah masuk. Pak Yuda, selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Bu Nurul. Nggih, terima kasih Pak Yuda. Nggih. Nggih, Bu Lili. Siap. Nggih, monggo Bu Lili. Mungkin Oke, ada. Nggih. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf. Kita mau konfirmasi saja. Untuk budaya positif yang sudah Bu Nurul terapkan tadi, itu kira-kira berdampak enggak Bu Nurul ke misalnya jumlah murid atau karakter anak gitu yang sudah Bu Nurul lakukan. Jadi apa dampak dari yang sudah dilakukan Bu Nurul, mungkin dari segi muridnya, mungkin dari segi jumlah muridnya, wali muridnya, atau mungkin rekan sejawat Bu Nurul. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili tanggapannya terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi di lembaga kami. Tadi saya telah menceritakan terkait dengan program Kejar Mak Siti nggih. Kejar Mak Siti Wujudkan Si Cetar. Jadi kegiatan pembelajaran bermakna, bereksplorasi tinggi, wujudkan generasi cerdas dan pintar. Nah, sebenarnya program-program itu saya usahakan untuk menggali dari wali murid, dari masyarakat sekitar, kira-kira apa ya, kira-kira bagaimana ya, supaya sekolah kami itu bisa lebih diterima oleh masyarakat sekitarnya. Program itu kemudian kita juga istilahnya juga melakukan musyawarah dengan guru-guru, bagaimana supaya program-program itu bisa diterima dan juga bisa menambah jumlah siswa. Karena jika jumlah siswa itu bertambah, berarti sekolah kita itu bisa diterima dari lingkungan masyarakat. Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan tersebut kita mencoba membuat kegiatan-kegiatan seperti hafalan surat pendek, kemudian melakukan praktek sholat, kemudian mencoba untuk pembelajaran yang berbasis lingkungan. Wali murid itu sangat antusias sekali. Oh, ternyata sekarang lembaga kami itu tidak hanya sekedar di sekolah saja, tidak hanya sekedar belajar di ruang-ruang kelas saja, akan tetapi juga berusaha untuk outing kelas, kemudian belajar untuk
belajar di lingkungan sekitar seperti kemarin itu di apa itu di Tajuk itu kan ada kebun blimbing. Nah, itu kita juga bereksplorasi di kebun blimbing. Di Tajuk di kami itu ada apa itu pabrik. Nah, kita juga bereksplorasi ke pabrik tepung semacam itu. Jadi wali murid juga tahu, oh ternyata sekarang itu pendidikan di TK Tajuk itu tidak monoton ya, tidak hanya itu saja. Ya, Bu Elisa ya, Bu Elisa menanyakan. Nggih. Kejar Mak Siti ya akronim itu Bu, akronim. Nah, akronim nggih. Akronim kegiatan pembelajaran bermakna, bereksplorasi tinggi, wujudkan generasi cerdas dan pintar, semacam itu. Nah, programnya seperti apa? Programnya itu yaitu tadi seperti hafalan Asmaul Husna, surat pendek, sholat, kemudian selain itu juga pembelajaran berbasis lingkungan, kemudian ada outing class semacam itu. Jadi kita berusaha selalu menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang sekiranya itu bisa menambah kebermanaan. Anak itu bisa well-being, bisa lebih bermakna pembelajarannya. Murid lebih memahami apa yang kita sampaikan semacam itu. Oke, mungkin dari rekan yang lain. Oke, Kemarin, terima kasih. oh Mohon maaf, iya. terima kasih Bu Nurul untuk penjelasannya. Mungkin bisa untuk referensi dari lembaga kami. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Lili. Alhamdulillah juga ternyata kemarin pada waktu penerapan P5, kemudian itu juga saya buat untuk judul nggih, judul best practice, kemudian P5-nya saya buatkan ditulis dalam sebuah karya best practice, itu juga bisa membawa nama harum lembaga mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Nggih, terima kasih Bu Lili. Sami-sami luar biasa Bu Nurul, tetap semangat. Nggih, terima kasih Bu Lili atas motivasinya. Nggih. Selamat datang Bu Amin. Nggih, monggo untuk yang lain mungkin. Atau mungkin Bu Lia juga ingin menceritakan. Di sini kebetulan ada guru saya juga ingin menceritakan terkait dengan program yang ada di lembaga kita, Bu Lia. Selamat datang Bu Amin. Oke, monggo teman-teman, mungkin ada tanggapan yang lain. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin sudah jelas Bu Nurul, ini mungkin teman-teman ini sudah memahami apa yang pengen sampaikan, sehingga mungkin ini dari penjelasan Bu Nurul sudah jelas, sehingga mereka tidak tidak begitu memberikan apresiasi, karena mungkin sangat jelas sekali dari yang Bu Nurul sampaikan tadi. Saya kira mulai penyampaiannya pelan, terus mudah dipahami, tertata dengan rapi, contoh-contohnya juga hasilnya gitu Bu Nurul. Itu juga luar biasa tadi. Terima kasih Bu Lili atas apresiasinya. Oke, monggo Bu Endang. Baik Bu, kalau saya hanya ingin juga sama sih mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan di TK Bu Nurul ya, terkait Mak napa? Mak Siti. Oh iya, Mak Siti itu tentunya itu sudah memberikan pembelajaran yang bermakna ya Ibu. Nah,
Bu Nurul terkait dengan praktik baik yang sudah dilakukan Mak Siti itu, untuk sebelum melakukan itu berarti ada apa ya, semacam sosialisasi ke wali murid ataupun bagaimana? Ibu coba dijelaskan nanti cara Bu Nurul itu menyampaikan ke wali murid untuk mengadakan mungkin outing. Tadi kan kayak disebutkan outing kelas nopo ya. Nah, itu mungkin itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indang. Nah, memang untuk mencapai suatu program kita memang harus ada musyawarah ya, ada musyawarah dengan wali murid. Jadi ketika kita mau outing kelas atau mungkin mau pembelajaran ini dan juga itu, menghadirkan wali murid, menghadirkan yayasan, kemudian mungkin juga semacam kita pernah mungkin terkait dengan kunjungan ke instansi lain, yaitu pasti haruslah ada musyawarah dengan wali murid terlebih dahulu. Di awal tahun kita juga mencanangkan program itu mana program yang akan disetujui wali murid, mana yang tidak. Jadi kalau program itu disetujui wali murid, maka program itu akan berjalan. Kemudian dari situ awal tahun kita menyusun program, kita sampaikan kepada wali murid terkait dengan apa yang akan kita lakukan, program apa yang akan kita jalankan, kemudian kita musyawarahkan. Selain itu pula kita juga berusaha membuat MOU dengan instansi lain, dengan pihak luar, sehingga pembelajaran yang di TK Tajuk itu bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menguatkan dari lembaga kami. Semacam itu Bu Endang. Iya Bu, terima kasih pencerahannya. Insya Allah sudah ada gambaran dan mungkin itu juga bisa kita adopsi ya, kita ATM untuk pembelajaran-pembelajaran yang bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Endang. Monggo Pak Yuda. Terima kasih Bu Nurul terkait dengan Mak Siti, ini menarik sekali itu akronimnya. Ini saya tanya Bu, kenapa Bu Nurul kok tertarik sama Mak Siti bukan Mak Tonah ya Bu ya? Terima kasih. Karena itu kan pembelajaran bermakna nggih Pak, bukan Mak Tonah nggih. Berarti Mak Siti ya. Berarti pembelajaran yang bermakna. Berarti Mak Siti, pembelajaran bermakna bereksplorasi tinggi. Memang itu kemarin apa nggih Pak? Kita kan membuat program, tapi program-program tersebut kita buat, tapi belum ada namanya semacam itu. Maksudnya kalau ya sudah outing kelas, ya sudah P5, kemudian juga apa itu hafalan surat pendek itu sudah. Tetapi gimana nggih? Namanya kan belum ada. Kebetulan kemarin juga ikut di best practice, akhirnya itu dijadikan apa itu nama sebuah program saja semacam itu. Jadi pembelajaran yang ada di TK Tajuk itu supaya lebih bermakna semacam itu. Makanya saya mengambil Mak Siti. Nah, kebanyakan teman-teman itu ketika apa ya, saya membicarakan terkait dengan kejar Mak Siti itu yang diingat itu Mak Sitinya semacam itu. Pada waktu saya kemarin di pembekalan narasumber di Malang, itu yang diingat-ingat teman-teman itu juga Mak Siti semacam itu. Sehingga saya malah dipanggil Mak Siti semacam itu. Yang terngiang-ngiang Mak Sitinya. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Monggo. Nah, alhamdulillah sesi kita telah berakhir Bapak Ibu. Untuk selanjutnya monggo yang bisa on cam kita berfoto sebentar nggih Bapak Ibu. Monggo yang bisa on cam, monggo Bunita. Terima kasih Bunita. Nggih, Buli monggo. Bu Devita Arlita. Saya cuma jenengan Bu Nurul ini yang on.
Oh Yang iya. kesehatan apa sinyal saya ya? Iki Bu Kolib, Bu Devita nih. Oh alah Bu Kolib. Pak Sigit. Ayo Pak Sigit. Monggo Pak Sigit. Bu Kolib bisa buka kamera sebentar. Tapi kan. Iya, Bu. Nggih, Bu Umi Mufidah, Bu Wati, Bu Amini, Bu Endang, Pak Sigit, Spiderman. Kita berdua saja Bu Nurul yang on. Banyak kamu yang on. Terima kasih Bu Elisa. Bu Wati, monggo kita pause dulu nggih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dina tadi sedang sakit. Segitiga restitusi Bapak Ibu nggih. Kita bentuk segitiga nggih. 1, 2, 3. Dap. Ganti 5 posisi kontrol Mbak Bu Nurul. 5 posisi kontrol. 5. Gak ketok. 1, 2, 3. Makasih Bu Umi. Sampun nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon kesediaan Pak Yuda untuk memimpin doa. Ye. Suara saya terdengar Bu dari situ? Nggih, terdengar Pak Yuda. Dia bentar. Ya, terima kasih Bu Nurul dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Jimit ini. Demikian tadi terkait dengan kegiatan kita dengan Bu Nurul Mukaromah. Semoga apa yang kita laksanakan tadi berbarokah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Monggo Bu Nurul, kita kembalikan lagi ke panjenengan. Nggih, terima kasih Pak Yuda. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah merelakan waktunya untuk mengikuti sesi kegiatan budaya positif ini. Semoga bisa menjadi amal panjenengan semuanya, bisa menambah kelancaran panjenengan dalam segala hal. Terima kasih Bu Elis, Bu Amin, Bu Nita, Bu Wati, Bu Umi, dan semua teman-teman yang ada di sini. Untuk hari ini, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, bisa diimplementasikan kepada lembaga panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, izin live. Oke, Bapak Ibu yang mungkin ada waktu mungkin juga bisa untuk record belum di. Iya, bisa untuk mengikuti sesinya Pak Yuda. Ya, monggo nih alamatnya sudah kita kasihkan di